Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang pada video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya, Ibu Wela Ayuningsih SPD. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan. Ananda semua, kita sudah tidak asing lagi mendengar pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Salah satunya di saat pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan tindak lanjut dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum membahas mengenai makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu kita dudukan konsep mengenai perbedaan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian paling awal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea dan tidak boleh dirubah karena berisikan dasar negara serta tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh ini meliputi 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen. Dan undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara nasional. Undang-undang kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita akan mendalami mengenai makna dari alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak azazi universal semua negara di dunia. Artinya, setiap negara di dunia harus terbebas dari penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara harus menentang penjajahan. Nah, dalam alinea pertama juga berisikan tentang dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif itu berarti penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan dalil subjektif yaitu bagaimana aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang bermuara pada terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, serta makmur. Merdeka artinya kita terbebas dari penjajahan bangsa lain. Sedangkan bersatu berarti adanya kebulatan tekad Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sedangkan berdaulat berarti bangsa Indonesia bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan dari negara lain. Adil diartikan sebagai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan makmur yaitu terpenuhinya kebutuhan warga negara, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Nah, pada alinea ketiga itu menyatakan tentang kemerdekaan Indonesia dan pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai merupakan anugerah atau rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga ini juga mempertegas bahwa Indonesia menghargai terhadap hak kodrati segala bangsa. Alinea terakhir berisikan tentang dasar negara, tujuan negara, dan bentuk negara Indonesia.
Adapun dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Dan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari 4 pembahasan tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna masing-masing sehingga warga negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mengakibatkan terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari batang tubuh dan pasal-pasal serta ayat-ayat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan penegasan terhadap Indonesia adalah negara hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan hukum di bawahnya.